Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Minggu 19 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudari seiman, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi seluruh umat beriman. Pentakosta adalah bukti nyata dari janji Yesus bagi para rasulnya. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akhirnya memenuhi hati para murid dan membuat para murid menjadi berkobar-kobar dalam mewartakan kerajaan Allah. Para murid yang sebelumnya masih dikuasai oleh roh keraguan dan ketakutan, kini menjadi sangat berani dan dengan penuh daya kuasa roh, mereka melaksanakan tugas dan panggilan serta perutusan yang mereka terima dari Allah Bapa. Kini tidak ada lagi keraguan dan ketakutan berkat daya kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari seiman, maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, sadarkah kita jika kita sebagai murid-murid Tuhan mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan. Setelah naik ke surga, Yesus berpesan kepada para murid, "Aku akan pergi kepada Bapa, namun aku akan datang lagi dan mengutus Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dan itu merupakan suatu rahasia Tuhan yang dijanjikan kepada murid-muridnya. Dan hal itu sungguh terlaksana pada hari ini. Dan sungguh tampak dalam peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Kasih Tuhan kepada para murid begitu besar. Ia tidak membiarkan diri berjalan sendirian. Ia menghendaki agar kita berani bersaksi tentang Injil. Maka kita diajak untuk bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari seiman, Penginjil Yohanes mencatat kata Yesus kepada para muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi." Dan itu pesan Yesus bagi diri kita. Kamu juga harus bersaksi. Secara sederhana dapat kita pahami kata-kata Yesus itu. Kita berani berkata tentang siapa itu Yesus dalam perjalanan hidup kita. Berani mengajarkan tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk membinasakan. Ia hadir untuk membawa kabar sukacita, bukan menebar kebencian. Saudara-saudari seiman, kesaksian hidup tidak semata-mata pada bahasa bibir, tetapi nyata dalam tindakan. Kita bisa melihat kesaksian iman yang telah ditunjukkan oleh para murid setelah kebangkitan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Ia begitu berani bersaksi tentang Yesus di muka umum. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Petrus mengatakan bahwa Yesus yang kamu bunuh kini telah bangkit. Tidak mungkin bagiku untuk tidak bersaksi, sebab apa yang kami katakan sungguh benar. Iman Petrus begitu kuat dalam tugas perutusan itu. Ia tidak takut, berani dan siap mewartakan Injil supaya banyak orang percaya dan selamat. Juga yang dialami oleh Paulus. Berulang kali ia harus menangis karena dianiaya. Ia ditolak, ia dipenjara, namun ia tidak takut karena daya Roh Kudus telah memampukannya dalam menjalankan tugas kesaksian yang harus ia laksanakan. Saudara-saudari seiman, bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebaikan Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian diri kita. Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap dalam bersaksi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Sebab dunia membutuhkan kesaksian kita,
agar semakin banyak orang menyadari kebaikan Allah dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari seiman, maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, beranikah kita juga siap untuk bersaksi tentang Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Yesus? Itulah menjadi tugas dan panggilan hidup kita. Kesaksian hidup menjadi kunci utama untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Hidup kita hendaknya memancarkan kasih ilahi kepada sesama. Banyak orang lebih sibuk mengurusi kepentingan dunia, bahkan lupa tugas kemuridan yang dipercayakan kepadanya. Bisikan Roh Kudus ia lalaikan. Tidak sadarkah kita jika melayani sesama sungguh membutuhkan bantuan sebagai tanda kita telah melayani Tuhan? Kesaksian iman kita tidak harus ditampilkan lewat perbuatan hal yang luar biasa. Lihatlah pengalaman hidup kita yang paling sederhana. Jika kita berani mengajak orang untuk kembali berdoa, setia merayakan Ekaristi Kudus, mampu berbagi dengan orang yang membutuhkan, memaafkan orang yang bersalah, meninggalkan sikap ego dan membangun toleransi dengan sesama, dan mampu mendengarkan orang lain. Bahkan ketika kita disakiti, kita tidak menuntut balas. Dan semuanya itu memang nampaknya sederhana. Namun mampukah kita untuk melaksanakannya? Jika mampu, kita telah bersaksi tentang Yesus yang telah menderita, wafat dan bangkit untuk diri kita. Dengan demikian, karya Roh Kudus sungguh nyata dalam hidup kita. Saudara-saudari seiman, untuk menjadi saksi kita tidak perlu takut karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Dan itulah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak meminta perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kita menghidupi iman kita dengan setia. Semoga melalui perayaan Pentakosta ini, kita seperti para rasul senantiasa diperbarui hidup kita dalam terang Roh Kudus, sehingga hati dan semangat kita berkobar-kobar untuk berani mewartakan kebaikan kasih dan perbuatan-perbuatan baik dari Allah. Di sisi lain, dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, semoga kita dimampukan dalam melawan keinginan daging dan diubah oleh Roh Kudus menjadi orang yang hidup dalam kebenaran sejati seperti yang dikehendaki Kristus dalam perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.